Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kita sepanjang 1 minggu, dan kita juga kembali dipertemukan di dalam ibadah kita hari ini. Biasanya orang kalau berbicara tentang perempuan selalu dikategorikan sebagai kelompok yang lemah. Biasa selalu disamakan bahwa mereka adalah pribadi yang nomor 2, sedangkan yang nomor 1 itu laki-laki. Itu biasa terungkap dan biasa disampaikan, dan itu pun bisa diterima. Dan memang sebagai kenyataan memang dikatakan oleh Alkitab bahwa wanita itu atau perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Tetapi di sisi lain ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, dan secara khusus kita berbicara tentang perempuan penolong yang sempurna yang diberikan Tuhan, maka ini langsung naik derajatnya tinggi sekali. Yang awalnya kita mengenal lemah, tetapi dalam tema bagian hari ini kita melihat dikatakan sebagai penolong yang sempurna. Maka kita bisa menemukan, kita boleh memperhatikan diri kita atau kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita sendiri melihat tentang perempuan penolong yang sempurna. Yang pertama, memang perempuan itu memiliki kekuatan dan kelembutan yang seringkali tidak dimiliki oleh pria atau laki-laki. Memang Tuhan merancang perempuan itu dengan khusus dan dikatakan memiliki kekuatan yang berbeda, yang ekstra, yang bisa dirasakan oleh kaum perempuan itu sendiri. Kemudian juga dia memiliki kelembutan. Kalau laki-laki lembut nanti bingung orang lihatnya kan. Tapi kalau perempuan lembut, ya memang sudah sewajarnya. Memang memiliki sikap kelembutan. Maka dalam kekuatan dan kelembutan ini, kalau secara umum kita bisa melihat, kenapa dia dikatakan kuat dan lembut? Karena perempuan itu bisa hamil, melahirkan anak dan menyusui. Tidak ada pada laki-laki. Walaupun kemarin di Bali ada tuh yang kawin tuh laki-laki sama laki-laki. Antara orang Jawa sama orang Belanda. Itu barusan terjadi. Tapi kita tidak lagi melihat itu. Tapi kita melihat bagaimana perempuan itu memiliki kekuatan dan kelembutan yang tidak ada pada laki-laki. Dia bisa hamil, bisa melahirkan anak, dan bisa menyusui. Itu memang secara umum. Kemudian perempuan itu juga dikatakan Alkitab itu memiliki pengertian bahwa dia makhluk mulia. Perempuan itu makhluk mulia sehingga ketika dia berjalan, ketika dia hadir di mana saja, tanpa ada kemuliaan spesifik yang ada di dalam diri perempuan. Dan itu memang hal yang normal. Ini secara umum kita berbicara. Kemudian perempuan itu juga memiliki kepekaan dan kehangatan. Dia peka terhadap sesuatu. Dia peka terhadap apapun yang terjadi. Maka dia melihat orang, bagaimana dia bersikap. Dia memiliki kepekaan tersendiri yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Kemudian bicara kehangatan. Dia mampu mewujud nyatakan satu sikap kehangatan satu dengan yang lain. Yang juga jarang ditemukan di dalam diri laki-laki. Dan memang itu seyogyanya memang ada dalam diri perempuan. Kemudian kan dia memiliki kepekaan dan kehangatan, maka peran dalam keluarga dan masyarakat itu sangat tampak. Khususnya dalam bidang sosial ya. Kemudian yang berikut adalah perempuan itu mendapat perlindungan hukum secara undang-undang. Laki-laki nggak ada. Coba kita baca undang-undang. Perempuan itu yang punya kelebihan khusus. Mendapat perlindungan hukum. Tapi laki-laki kita nggak temukan di dalam undang-undang dasar. Tapi perempuan dapat. Maka dari sini kita bisa melihat perempuan penolong yang sempurna itu sebenarnya seperti apa yang digambarkan Alkitab. Kalau kita baca Kejadian memang disebutkan sebagai penolong. Tetapi mari kita melihat dari sisi sikap dan tindakan seorang istri Lapidot. Siapa kira-kira? Siapa istri Lapidot ini? Kalau kita bicara Lapidot pasti kita siapa sih? Tapi kalau kita udah baca di Hakim-Hakim pasal 4, maka langsung saya udah tahu nih. Maka kita akan belajar dari sisi Deborah. Nggak ada yang nama Deborah di sini kan? Adakah? Nah dikatakan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5 seperti ini. Pada masa itu yang memimpin Israel adalah seorang nabi wanita bernama Deborah, istri Lapidot.
Deborah biasanya duduk di bawah pohon kurma antara Ramah dan Betel di daerah pegunungan Efraim, dan disitulah orang-orang Israel datang untuk meminta nasihat kepadanya. Maka sosok yang bernama Deborah dikatakan dia adalah seorang nabia atau seorang nabi wanita yang ada pada waktu itu, di mana hari-hari hidupnya diceritakan oleh Alkitab. Dia selalu ada di bawah pohon korma di antara Ramah dan Betel. Kenapa dia berada di antara Ramah dan Betel? Kan itu suatu jarak, kalau ukuran geografi itu kurang lebih 8 kilometer. Antara Ramah dan Betel itu 8 kilometer. Berarti dia suka ada di tengah. Kenapa dia selalu ada di tengah? Kenapa dia nggak di Ramah aja? Atau kenapa dia nggak di Betel aja? Itu lagi mau menunjukkan bagaimana dia sebagai pemimpin, dia hadir, dia berada di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin, khususnya orang Israel. Dan dikatakan orang Ramah datang ke situ, orang dari Ramah dan Betel datang ke situ untuk ngapain? Dikatakan apa? Supaya mereka mendapatkan nasihat dari Deborah. Dan diceritakan Alkitab bagaimana situasi kondisi pada waktu itu. Mereka sedang berada dalam penindasan kerajaan Kanaan khususnya. Dan pada waktu itu dikatakan mereka berada dalam situasi yang sulit selama 20 tahun. Mereka berada dalam situasi yang sulit. Maka selalu mereka datang kepada Deborah meminta nasihat. Bagaimana supaya kami tidak menjadi penyembah berhala. Bagaimana kami hidup sebagai orang yang percaya. Sedangkan situasi gak bagus. Maka Deborah yang adalah perempuan digambarkan yang pertama, dia seorang nabi yang juga adalah seorang hakim. Maka kalau seorang hakim atau seorang nabi, yang pasti yang dia sampaikan itu adalah pesan dari Tuhan. Nah kalau seorang hakim yang adalah, berarti dia harus selalu mampu bertindak bijaksana terhadap umat yang dia pimpin. Itu sikap, itu tindakan yang harus selalu tampil di dalam diri seorang Deborah. Kemudian dia katakan dia sebagai penasehat umat Israel. Dan ini sebagai penasehat berarti pekerjaannya setiap hari adalah mengurus umat Israel. Persoalan yang banyak bukan hanya berbicara tentang kepercayaan mereka, bukan hanya berbicara tentang ketakutan mereka, bukan hanya berbicara tentang kehidupan keluarga mereka, tetapi seentero hidup mereka. Maka di situ dikatakan Deborah harus memberi nasihat kepada orang Israel. Kemudian kita melihat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Pada suatu hari ia menyuruh orang memanggil Barak, anak Abinoam dari kota Kedes di daerah Naftali. Lalu ia berkata kepada Barak, ini perintah Tuhan, Allah Israel kepadamu, kumpulkanlah 10.000 orang laki-laki dari suku Naftali dan Sebulon dan bawalah mereka ke Gunung Tabor. Jadi dalam bagian ini Tuhan memberikan pesan kepada Deborah untuk memanggil Barak. Siapa Barak? Barak adalah pemimpin tentara Israel yang ada pada waktu itu. Kalau bahasa kita sekarang dia komandannya. Maka sebagai komandan disuruh untuk menghadap kepada Deborah. Dan menariknya adalah waktu berhadapan dengan Deborah, yang dia sampaikan itu bukan sembarang bicara. Yang dia sampaikan ini adalah perintah Tuhan. Artinya Deborah berbicara firman Tuhan yang diperintahkan. Maka mulutnya dipakai untuk menyampaikan perintah Tuhan, yaitu apa? Kumpulkan 10.000 orang laki-laki karena mereka akan berperang. Mereka akan berhadapan musuh yang luar biasa, Raja Kanaan yang luar biasa, yang sudah membuat bangsa Israel menderita 20 tahun. Maka dikatakan apa? Ketika dipanggil si Barak, maka yang terjadi adalah apa? Hakim-Hakim 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Barak berkata kepada Deborah, kalau engkau ikut, saya mau pergi. Tetapi kalau engkau tidak, saya juga tidak mau pergi. Di sini kita suka melihat bahwa Barak itu kan laki-laki.
kok malah tampak lemah di sini. Deborah yang adalah perempuan, kok malah jadi luar biasa di sini. Tetapi di sisi yang lain kita lagi mau lihat, memang laki-laki itu nggak selamanya kuat, sekalipun dia komandan, sekalipun dia pemimpin, sekalipun dia yang ada di atas. Ada saat-saat tertentu memang laki-laki itu nggak kuat. Dan kenapa dia membutuhkan Deborah untuk mendampingi? Yang secara militer tidak pantas Deborah ada di situ, iya kan? Dan dalam kehidupan orang Israel, masa Deborah ikut berperang? Kan nggak masuk logika. Tetapi sebagai kepala pemimpin pasukan, si Barak mengajak Deborah yang adalah nabi, yang adalah penasehat itu. Kira-kira apa yang kita pikirkan ketika Barak mengajak? Mau mengatakan apa? Yang pertama, mau mengatakan bahwa keyakinan Barak untuk maju adalah bersama dengan utusan Tuhan. Dia yakin bahwa Deborah itu adalah utusan Tuhan. Maka kalau bersama dengan utusan Tuhan, berarti ini adalah ketetapan Tuhan untuk mereka berperang. Akan memberikan kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia mengajak Deborah, mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan bahwa tantangan di depan itu besar sekali. Besar sekali musuh karena ada 900 kuda besi. Kereta besi yang akan apa? Kereta yang akan datang menghadang mereka. Belum pasukannya dari Sisera. Itu banyak sekali. Tetapi 10.000 orang laki-laki akan menghadap Sisera yang adalah kepala pasukan Kanaan. Dan dikatakan apa? Mereka harus pergi. Maka waktu Deborah dikatakan seperti itu, Deborah menyahut, baik, saya akan ikut. Waktu dia mengatakan dia ikut, secara urut hierarkinya, ini kan nggak harus perempuan nggak boleh dong ikut pergi berperang. Karena ini pekerjaan laki-laki. Tetapi ketika dia mengatakan saya mau ikut, dia langsung mengatakan apa? Tetapi ingat, bukan kau yang nanti mendapat kehormatan. Kenapa kehormatan justru ya didapat oleh Deborah? Karena dia seorang perempuan, dia seorang pemimpin, dia seorang utusan Tuhan yang justru akhirnya terlibat dalam peperangan itu. Maka dia mendapatkan kehormatan itu. Kemudian yang berikut dikatakan, melalui seorang wanita lah Tuhan akan mengalahkan Sisera. Maka berangkatlah Deborah bersama-sama Barak ke Kedes. Maka kalau dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama adalah bagaimana Deborah adalah pribadi yang rendah hati. Harusnya ini urusan laki-laki, kenapa saya harus terlibat di sana? Tetapi kenapa dengan rendah hati dia hanya menerima ajakan dari Barak untuk pergi berperang? Maka sikap rendah hati dari seorang yang bernama Deborah itu menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita yang hebat atau siapa yang paling kuat. Tetapi sikap rendah hati adalah tampilan dalam yang akan tampak di luar. Dan itu dibuktikan ketika Deborah mengatakan, baik, saya akan ikut. Yang kedua kita bisa melihat apa? Iya, perempuan yang bernama Deborah justru mendapat penghormatan ketika apa? Ketika dia ikut di dalam peperangan itu. Dia bukan hanya menyuarakan suara Tuhan, tetapi dia juga terlibat di sana. Dia bukan hanya menyampaikan apa yang Tuhan pesan kepada dia, tetapi dia juga masuk di dalam peperangan itu. Berjalan bersama, mendampingi Barak untuk bertemu dengan Sisera dan pasukannya. Dan yang ketiga adalah apa? Perempuan, dia dipakai oleh Tuhan mengalahkan musuh. Jadi perempuan yang lemah ternyata dalam konteks Deborah, dia adalah perempuan yang sangat kuat, yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua ibu-ibu adalah bagian dari pribadi-pribadi yang Tuhan sedang proses untuk menjalani kehidupan, untuk mendapatkan kehormatan. Karena kita apa? Dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh. Musuh kita siapa? Ya diri kita sendiri. Yang kadang sombong, belagu, gak tahu diri, gak mau rendah hati. Kadang itu terjadi. Tapi Deborah yang adalah nabi, Deborah yang adalah hakim, dia tetap rendah hati mengikuti ajakan dari Barak.
untuk pergi berperang. Selanjutnya kita bisa melihat sesudah mereka pergi berperang dan mereka dikatakan Alkitab mereka menang. Maka ada pujian yang indah yang keluar dari mulut Deborah. Dia mengatakan seperti ini. Pujilah Tuhan sebab pahlawan-pahlawan Israel telah bertekad untuk berjuang dan rakyat dengan rela pergi berperang. Maka dalam pujian, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 2 dikatakan, waktu Deborah menyampaikan sebuah pujian, mau mengungkapkan betapa luar biasanya Deborah, Barak dan seluruh umat Israel 10.000 orang pergi berperang. Tetapi justru Tuhan yang mengobrak-abrik pasukannya Sisera. Artinya apa? Kemenangan itu kemenangan dari Tuhan diberikan kepada mereka. Mereka terjun pergi berperang, tapi Tuhan yang obrak-abrik pasukannya Sisera. Dengan cara Tuhan sendiri. Maka dia mengatakan sebab pahlawan-pahlawan Israel telah bertekad untuk berjuang. Artinya apa? Mereka maju bersama. Maka di sini dikatakan semua berjuang untuk semua. Jadi baik Deborah maupun Barak dan seluruh orang Israel yang pergi berperang, mereka berjuang untuk semua. Walaupun Deborah sebagai pemimpin, Barak sebagai kepala pasukan, tetapi dalam pujian Deborah semua berjuang untuk semua. Artinya apa? Kemenangan itu milik bersama, tapi lelahnya sama. Berperangnya sama, berjuangnya sama. Sama-sama lelah, sama-sama capek, sama-sama diperhadapkan dengan resiko yang tidak mudah, tetapi sama-sama berjuang. Maka ketika sama-sama berjuang, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang berikut adalah, semua melakukan dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Ini pujian dari Deborah. Maka dalam ungkapan pujian itu dia mengatakan, betapa luar biasanya orang Israel sudah maju berperang bersama-sama dan semua melakukan dengan kerelaan hati, artinya tanpa paksaan. Kita kalau ibadah ALF dipaksa enggak? Enggak ya? Kalau enggak diumumin sama Vera, hadir enggak ya? Atau mesti di Japri ya? Biasa asisten kalau Japri, datang ya, langsung begitu kan? Jangan lupa datang, enggak pakai jangan lupa. Datang ya, langsung. To the point. Jadi tanpa dipaksa datang bersama-sama beribadah. Dan ini menjadi satu hal yang indah ketika kita melihat sikap yang Deborah tampilkan dan perlakuan dia dan bagaimana dia memuji Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa semua melakukan dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Maka ibadah yang kita lakukan tanpa paksaan itu adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Buat ibu-ibu yang semua kan ini jauh-jauh datang. Semua jauh-jauh datang beribadah walaupun hujan tanpa paksaan. Kita akan menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan betapa Tuhan itu baik dengan kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, dalam nyanyian Deborah dia juga mengungkapkan seperti ini. Semoga musuh-musuhmu ya Tuhan tewas seperti Sisera. Sisera tewas bagaimana? Dari 900 pasukan kuda itu yang berperang melawan orang Israel. Waktu Tuhan mengobrak-abrik Sisera yang lolos. Semua mati tapi tinggal Sisera yang lolos. Waktu Sisera lari dia sampai di satu kemah orang Keni. Namanya siapa? Ada perempuan yang namanya Yael. Yael. Ketika dia ada di dalam kemah, enggak lama dia tertidur. Dan saat bersamaan yang terjadi apa? Yael membunuh Sisera. Perempuan yang hebat kalau membunuh, jago-jago. Jago ternyata. Yael membunuh Sisera pada waktu itu. Sehingga Sisera dan seluruh pasukannya tuh enggak ada lagi yang hidup. Mati semua. Dan dikatakan tewas seperti Sisera. Tetapi semua sahabatmu jaya bagaikan surya di angkasa. Karena apa? Karena semua yang dipimpin oleh Deborah itu semua mengalami kemenangan. Semua mereka menang dan dikatakan apa? Seperti bagaikan surya di angkasa. Semua bisa melihat apa yang terjadi. Seorang perempuan memimpin sebuah peperangan dan dikatakan menang. Itu luar biasa. Kalau zaman sekarang, kalau film apa ya? Perempuan yang memimpin peperangan.
Wonder Woman ya. Nah, Wonder Woman. Mungkin ini bisa disebut sebagai Wonder Woman. Bagaimana dia bisa memimpin dan membawa kepada kemenangan. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melihat bahwa semua musuh dikalahkan. Kemudian dikatakan semua sahabatmu itu bagaikan surya di angkasa. Dan yang ketiga, tentramlah negeri. 20 tahun Raja Kanaan melalui Sisera membuat orang Israel tersiksa. Tetapi dalam kepemimpinan Deborah, berapa tahun? 40 tahun. Dikatakan apa? Tentramlah negeri itu 40 tahun lamanya. Maka mau disampaikan di sini apa? Pasti setiap kita punya pergumulan yang banyak. Dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan kita berjemaat. Dalam kehidupan kita rumah tangga, kakak beradik. Tetapi kita harus ingat. Ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika kita berjuang bersama-sama. Ketika kita bertindak di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan juga melihat hati kita. Dan percayalah. Tuhan juga yang akan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Sekarang kita bisa melihat ada satu kisah. Sudah pernah baca Maria Galan? Belum? Belum ya. Ini salah satu perempuan Spanyol rela pindah ke Uganda untuk jadi ibu asuh 32 anak. Jadi ketika dia berusia 22 tahun, dikatakan bagaimana dia mendengar tempat di mana dia pernah datangi, yaitu di Uganda, yayasan itu dikatakan yayasan itu sudah mau tutup. Karena sudah enggak ada lagi yang mensponsori. Sehingga waktu dia mendengar hal itu, maka hatinya itu langsung seperti pindah ke Uganda. Dia langsung mengingat orang-orang yang pernah dia datangi ketika dia masih masih muda. Dan di usia 22 tahun dia baru mendengar peristiwa ini. Dan akhirnya dia memutuskan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Sedangkan dia yang masih muda, dia pindah ke Uganda. Untuk ngapain? Hanya pergi mengurus 32 anak yang terlantar di yayasan itu. Kemudian dalam perjalanan dia, akhirnya dari 32 anak yang sudah mendapatkan secerca harapan melalui kehadiran dia. Akhirnya dia sampai mendirikan 2 yayasan. Sampai saat ini selama 4 tahun dia di sana, dari tahun 2000 sampai 2020 sampai sekarang dikatakan sudah sampai 600 anak-anak usia prasekolah dan sekolah. Dan bagaimana dalam pergumulan dia, bukan enak-enak dia sampai di sana. Yang pertama, Spanyol dan Uganda beda budaya. Dan yang kedua, bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang yang di sana yang berpikir bahwa dia akan ambil anak ini untuk dijual. Bagaimana juga mereka melihat bahwa dia sedang mencari keuntungan dari perbuatannya dia ini. Tetapi semua tuduhan itu tidak membuat dia goyah, tetapi dia semakin menunjukkan bagaimana dia melihat generasi yang ada yang sudah tidak berarti dibuat menjadi berarti. Tetapi kita berpikir, kok bisa seorang perempuan usia 22 tahun mau pergi ke tempat ini? Emang dia pintar atau orang biasa aja? Tapi kalau kita membaca, waktu dia di Spanyol, dia bilang begini. Maria menerangkan bahwa ia tidak menemukan jawaban. Mengapa dirinya hidup biasa aja ketika di Spanyol. Tapi dia menjadi manusia berguna ketika di Uganda. Artinya dia mengatakan begini, waktu di Spanyol dia dicukupkan, bahkan dia bisa kuliah dengan baik. Tapi dia merasa aku hidup biasa aja. Tetapi ketika usia 22 tahun dia pindah ke Uganda. Maka dia mengatakan dia menjadi manusia yang berguna. Kira-kira apa yang menjadi dasar dari seorang yang bernama Maria Gayan sehingga mempunyai hati yang luar biasa? Maka di dalam satu tulisan dikatakan seperti ini. Maria lahir dan besar di Spanyol. Ia ada lulusan dengan gelar di bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Ajaran ibunya tentang pentingnya membantu orang yang membutuhkan
maka dia didasarkan pada apa? Ajaran dari seorang ibu. Ajaran dari seorang ibu itu begitu terngiang-ngiang di dalam kehidupan dia, sehingga apa? Dia memulai perjalanan sosial ke Uganda itu untuk menjadi sukarelawan di panti asuhan. Dia pergi bukan dipaksa, dia maunya sendiri, dan jadi juga sukarelawan doang di sana. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa setiap perkataan yang baik seorang ibu sampaikan kepada anak tidak ada yang sia-sia. Satu kalimat ajaran dari ibu supaya kamu memperhatikan orang yang lemah. Begitu terngiang di dalam kehidupan dari Maria, sehingga apa? Dia bisa hadir di Uganda. Dan apa? Dia menjadi penolong yang sempurna dari orang-orang Uganda itu sendiri. Karena apa? Terus dan terus berkembang. Sehingga waktu dia di sana betapa tidak mudahnya bagi dia. Tetapi dalam kisah itu dikatakan akhirnya dia menemukan orang yang mensponsori dia. Teman-teman dia yang datang melihat dan mensponsori sehingga terus dan terus bertumbuh. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau di gereja kita melalui Yayasan Mika, sekarang ada berapa ya? Kalau yang di asrama 400 lebih kan, untuk anak-anak tambah guru-guru berarti sekitar 700-an. Dikerjakan secara bersama. Dan itu menjadi satu hal yang begitu luar biasa. Menolong banyak orang. Dan kita juga bisa melihat dari Maria Galan yang menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Sebagai perempuan penolong yang sempurna, ternyata bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana dia menolong banyak orang dan membawa kehidupan yang berbeda. Dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang gak punya apa-apa menjadi memiliki apa-apa untuk menjadi berkat. Maka dari sini apa yang menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita belajar tentang konteks Deborah dan konteks kehidupan kita sehari-hari. Perempuan penolong yang sempurna yang pertama itu ketetapan Tuhan. Kok bisa ketetapan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan dikatakan menjadi apa? Penolong. Maka kalau ketetapan Tuhan kita hidup tidak menjadi seorang penolong, kita melawan Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu dalam kesempurnaannya untuk apa? Untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Untuk menjalani sebagai status kita sebagai ibu, sebagai perempuan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Enggak mudah, pasti berat. Tetapi ketika itu berbicara ketetapan Tuhan, maka kira-kira mau seperti apa? Pak, bagaimana saya seorang ibu bisa mengasihi suami saya yang tidak mengasihi saya? Pak, bagaimana saya sebagai seorang ibu yang justru dikasarin, dipukulin KDRT terhadap saya? Tapi firman Tuhan cuma mengatakan seperti ini. Tetaplah menghormati suami dan hiduplah saleh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan suami. Menghormati suami dan hidup saleh di hadapan Tuhan adalah merupakan paket yang membawa kesempurnaan pada perempuan. Itu Alkitab yang menuliskan. Menghormati dan tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Maka kalau itu menjadi ketetapan Tuhan, berbahagialah kita yang menjadi seorang ibu. Berbahagialah kita yang menjadi seorang perempuan yang selalu siap untuk menolong keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebagai seorang perempuan kita memiliki kekuatan dan kelembutan yang luar biasa. Ada salah satu artikel yang saya baca, dikatakan bahwa iya ya, kenapa perempuan dibilang penolong dan dibilang paling kuat? Karena terbukti lebih mudah laki-laki yang meninggal daripada perempuan. Dan terbukti memang makin lama perempuan makin banyak. Coba hadir di gereja. Kalau ibadah laki-laki sedikit sekali. Tapi perempuan yang banyak. Mau mengungkapkan bahwa iya ya, memang penolong harus banyak. Supaya laki-laki itu tertolong. Supaya laki-laki bisa ditolong. Tapi mau mengungkapkan di sini bahwa perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang diberikan Tuhan apa? Untuk mendampingi keluarga, mendampingi kehidupan anak-anak, untuk hidup di dalam kelemah lembutan. Dan itu menjadi prinsip dan pegangan kita sebagai
perempuan penolong yang sempurna. Dan yang kedua adalah bagaimana perempuan itu harus, mulutnya itu harus dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti Deborah, dia diutus untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak. Dan akhirnya ketika dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia melakukannya, dikatakan mereka berkemenangan. Maka sebagai ibu-ibu, biarlah mulut kita jangan hanya terus dipakai untuk menceritakan orang lain. Iya kan? Karena kita kalau cerita orang lain hampir nggak ada komanya. Entah di mana titiknya nanti. Itu sering terjadi. Tetapi kalau menyampaikan firman Tuhan, baru ngomong sedikit, Kristen banget sih kau. Udah langsung down lagi. Tapi biarlah mulut kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita menyampaikan yang benar. Sehingga apa? Orang lain melihat kita. Yes, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Maka ibu-ibu ALF yang hidupnya menyampaikan firman Tuhan, bahagialah hidup keluarga kita. Dan yang berikutnya adalah tetaplah rendah hati. Jangan sampai kita hidup justru malah sombong dalam kehidupan kita. Tetapi menampilkan hidup kerendahan hati. Ini adalah rahasia yang besar yang Tuhan beri dalam kehidupan perempuan. Untuk apa? Untuk menaklukkan bumi ini. Menaklukkan dunia ini. Menaklukkan seluruh yang ada dalam dunia, termasuk keluarga kita. Karena ketika Deborah diajak untuk pergi, dia pun menerima. Padahal dia sebagai seorang perempuan, tetapi dengan rendah hati dia menerima hal itu. Dan dia datang mengerjakan bersama-sama dengan Barak dan orang Israel. Dan yang terakhir, biarlah hidup kita sebagai perempuan penolong yang sempurna. Hidup kita, hidup yang memuji, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah hidup kita dimanapun kita hadir, dimanapun kita berada, mulut kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan.